Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tam Boys, channelnya parabola dan gadget. Oke, spesial untuk video kali ini saya barusan beli sebuah smartphone, smartphone Infinix Hot 10. Nah, ini barusan sampai, jadi ini sekalian saya buatkan video unboxing. Dan nanti kita akan coba review singkat spek dan juga fitur dari HP ini. Nah, yang menarik dari HP ini adalah HP buat orang-orang yang pengen cari smartphone dengan harga miring tapi speknya mewah. Nah, kenapa saya pilih Infinix Hot 10 ini? Karena memang HP ini kalau kalian cek di marketplace atau toko online, rata-rata harganya itu sekitar 1,5 juta. Baik ada yang di atasnya atau di bawahnya, tapi selisihnya nggak terlalu jauh, rata-rata 1,5 juta. Dengan harga 1,5 juta kita bisa mendapatkan RAM sampai 6 GB dan juga internal storage-nya sampai 64 GB. Bisa dibilang sangat mewah untuk ukuran 1,5 juta. Akhirnya saya tertarik buat membeli smartphone ini, dan hari ini akan saya coba review singkat smartphone-nya. Tonton terus video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Oke, kita langsung unboxing aja smartphone-nya. Ini kalau dari packingnya sangat tebal. Saya beli nggak jauh ya, beli di Surabaya aja biar ongkirnya murah. Packingnya tebal, sangat tebal sekali. Mungkin ini di dalamnya sudah dilapisi dus lagi. Jadi saya buka dulu. Oke, ini kelihatan tulisannya Infinix, dusnya warna hijau. Ini dilapisi double, ada 2 dus. Packingnya tebal ya, jadi aman. Kalau cari smartphone mesti harus cari packing yang tebal ya, biar kalau pengiriman aman, apalagi kalau keluar kota, dan bisa cari ongkir yang ada asuransinya juga. Ini kayaknya saya tarik bisa ya. Nah, oke, sudah kebuka. Dusnya saya buang. Di sini ada notanya. Dan oke, ini dia Infinix Hot. Di dusnya warna hijau dominan. Terus ini ada orange. Di sini ada nama smartphone-nya, Infinix Hot. Di sini angka 10. Nah, di sini saya dapat ternyata saya beli yang versinya RAM-nya 4 GB dan internal storage-nya 64 GB. Di dusnya ini sudah ada keterangan di sini. Di sini ada keterangan G70. Ini adalah tipe chipsetnya. Chipset MediaTek Helio tipe G70. Dengan chipset segitu bisa dibilang ini HP yang mewah ya. Chipset itu termasuk chipset yang tinggi untuk kalangan HP sekitar 1,5 juta. Di sini ada keterangan spek-speknya di bagian belakang. Nanti akan saya tampilkan di video atau nanti saya sebutkan ya. Ini langsung aja kita buka, pengen tahu, cek nanti kita dapatnya HP yang seperti apa. Ini masih segel ya di sini. Nah, ini saya buka segelnya. Oh, ini dikletek aja. Ini bisa dikletek. Oke, sudah dikletek. Sekarang kita buka. Nah, ini ini penampakannya. Jadi kalau dari kemasannya bisa dibilang sama seperti kemasan HP pada umumnya. Kita dapatkan, nah ini dia satu buah HP-nya. Di depannya sini sudah dilapisi kayak screen
protektor gitu ya di bagian layarnya ini. Di bawahnya juga ada segel-nya sendiri. Terus saya dapat ini buku manual, buku petunjuknya, ada kartu service center dan kartu garansi. Lalu dapat satu buah screen protector, dapat satu buah soft case untuk HP-nya. Terus ini ada adapter untuk charger. Di sini ada keterangan ini adapter chargernya 5 volt 2 ampere, dan dapat satu buah kabel USB. Kabel USB-nya ini masih tipe micro USB ya. Jadi bukan yang tipe C, tapi ini micro USB. Kosong. Jadi kelengkapannya kita dapat itu tadi. Satu buah HP. Terus satu buah screen protector, terus ada satu buah soft case, dan adapter charger dan juga kabel chargernya. Oke, langsung aja kita coba speknya seperti apa, terus nanti performanya seperti apa kalau kita pakai. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Oh ya, tadi hampir kelupaan. Paket pembeliannya nanti kita dapatkan ini juga ya. Ini SIM ejector, satu buah SIM ejector untuk mengeluarkan SIM di smartphone-nya. Jadi bisa dibilang untuk kelengkapannya sangat lengkap. Langsung dapat screen protector, dapat soft case juga yang transparan dan juga dapat SIM ejectornya juga. Oke, kalau kita lihat dari HP-nya ini, kalau baru pertama beli di bagian depan ini kita sudah tampilkan segelnya. Di layarnya ini dilindungi dengan segel. Nah, kalau dari segelnya ini sudah kelihatan kan speknya secara umum. Jadi ini saya beli yang tipe internal storage-nya 64 GB dan RAM-nya ini 4 GB. Jadi untuk Infinix Hot 10 ini sebenarnya ada berbagai macam. Ada yang internal storage-nya 64 atau 128 GB. Dan untuk RAM-nya ada pilihan yang 4, 6, dan 8 GB. Dengan harga 1,5 juta kita bisa mendapatkan RAM yang 4 GB. Terus kalau mau nambah RAM lebih tinggi ya kita tinggal mengeluarkan uang nggak terlalu banyak. Bisa sampai sekitar 1,8. Nah itu kita bisa dapatkan RAM 6 sampai 8 GB. Sekilas kalau dari tampilan segel layarnya ini kita bisa cek ada speknya ya. Di sini ada spek dari chipset HP atau smartphone-nya ini tipe G70 MediaTek Helio. Nah, kalau dicek di sini ada keterangan taking game to the next level. Berarti ini memang chipset yang sudah bisa dibilang support untuk para gamer ya. Chipset yang tipe MediaTek Helio G70. Jadi dibuat ngegame itu sangat lancar ya. Di sini ada keterangan ukuran layar 6,78 inch dengan tipe resolusinya HD+. HD Plus itu sekitar 720 kali 1640 pixel. Terus di sini ada keterangan baterainya 5200 mAh dengan kamera 16 megapiksel quad kamera. Jadi dilengkapi dengan 4 kamera utama yang ada di bagian belakang. Tapi nanti kita juga ketambahan satu kamera selfie yang ada di depan dengan ukuran 2 megapiksel. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ini saya kletek dulu ya. Oke, masih mulus bagian depannya, masih bersih. Ini saya pilih yang warna dark blue. Ini kalau kita kletek bagian belakang, ada logo Infinix-nya di bagian belakang dan di sini ada tulisan hot untuk jenis smartphone-nya. Ada tulisan Infinix dan di sini kalau kita lihat dari polanya sangat bagus ya. Warna biru mengkilat atau glossy. Terus dibarengi dengan warna dark blue. Jadi kelihatan sangat mewah untuk ukuran HP 1,5 juta. Oke, ini saya coba nyalakan dulu. Startupnya ada tulisan Infinix, di bawahnya powered by Android. Nah, ada logo X. Sangat menarik. Bukan kayak HP yang kacangan atau kaleng-kaleng ya.
Ini tipe Androidnya sudah XOS. Di sini ada pilihan English, pilihan untuk bahasa. Saya pilih yang Indonesia. Kita mulai. Ya, ini masuk ke settingan awal. Ini saya belum masukkan SIM cardnya, saya lewati dulu. Ini ada permintaan untuk menyambungkan ke WiFi, saya sambungkan dulu. Sudah tersambung ke WiFi, kita masuk ke pengaturan selanjutnya. Ini kita setujui untuk ketentuan penggunaan. Next. Akan melakukan update atau memeriksa update. Biasanya untuk memeriksa update dari software bawaan dari HP-nya. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Ini sekalian softcase-nya langsung saya pasang ya, biar nggak lecet bagian belakang. HP murah dengan spek mewah ini dilengkapi dengan RAM 4GB dan juga internal storage 64 GB. Dengan penyimpanan atau memori sebesar itu bisa dibilang sangat mewah untuk harga smartphone di kelas 1,5 juta. Dengan RAM 4GB dan juga internal storage 64 GB, sudah jelas bisa dipakai untuk multitasking atau memakai banyak aplikasi dalam pemakaian satu waktu. Tentunya itu menjadi salah satu kelebihan dari HP ini ya, apalagi melihat harganya yang cuma 1,5 juta. Dari segi fisiknya HP ini bisa dibilang beratnya sedang atau lumayan, sekitar 195 gram, dengan ukuran HP 171,1 mm dikali 77,6 dikali 8,9 mm. Ini dilengkapi dengan dual SIM ukuran nano SIM dan juga satu buah slot untuk memory card yang fungsinya untuk menambah penyimpanan internal. Di bagian depan ini terdapat satu layar dengan ukuran HD+ atau 720 dikali 1640 pixel. Smartphone ini belum termasuk kategori bezel-less karena memang masih terdapat pinggiran di bagian pinggir smartphone-nya. Kalau untuk pemain atau yang suka main game, ini bisa masuk kategori smartphone yang cocok buat gaming. Dengan ukuran layar seperti itu memang dipakai untuk main mobile game atau pakai main game apapun itu sangat nyaman. Layarnya ini termasuk tipe Infinity O display dengan panel IPS. Di bagian atas tidak ada notch, tapi dilengkapi dengan kamera selfie di pojok kiri atas dengan ukuran 8 megapiksel. Di bagian atas juga dilengkapi dengan earpiece dan juga dual front flash. Yang pasti fungsinya flashnya ini bisa dipakai untuk merekam video atau memfoto dengan menggunakan kamera depan atau kamera selfie. Tidak ketinggalan di bagian belakang juga dilengkapi dengan 3 kamera dan juga 1 AI lens. 3 kamera ini terdiri dari 1 kamera utama dengan kualitas 16 megapiksel dengan tipe kamera atau lensa wide, dan 1 kamera yang selainnya 2 megapiksel dengan tipe lensa makro, dan 1 kamera yang terakhir dengan kualitas 2 megapiksel dengan tipe kamera atau lensa bokeh. Dilengkapi dengan quad LED flash, kamera depan dan belakang ditunjang dengan kualitas perekaman video bisa sampai kualitas 2K. Jadi di sini ada 3 pilihan untuk kualitas perekaman videonya, 720p, 1080p atau 2K. Jadi Infinix sangat memanjakan pelanggannya karena dengan harga 1,5 juta kita bisa mendapatkan kualitas kamera yang itu bahkan sampai bisa merekam video dengan kualitas 2K. Ini dengan harga 1,5 juta ya, bisa mendapatkan kualitas perekaman video seperti ini. Kalau kita pakai kamera yang depan, hasil perekamannya layak lah kalau misalnya kita upload ke media sosial. Ya lumayan untuk perekaman pakai kamera yang depan ini. Kalau kita pakai kamera yang belakang juga hasilnya lumayan. Dalam kondisi ruang yang terang atau pemakaian untuk kondisi gelap juga lumayan. Kualitas hasilnya bisa dibilang layak lah kalau misalnya kita pakai untuk mengupload di media sosial. Apalagi melihat dengan harganya yang 1,5 juta, ini dilengkapi dengan quad kamera, ya bisa dibilang itu sangat wah atau mewah. Ya sangat jarang ya dengan harga 1,5 juta kita bisa dapat quad kamera. Biasanya ya kita dapat yang dual kamera, tapi ini bisa sampai dapat quad kamera. Smartphone ini dilengkapi dengan operating system Android versi 10. Nah, yang menariknya di sini smartphone ini dilengkapi dengan chipset tipe MediaTek Helio G70 yang mengusung slogan Taking Game to the Next Level.
yang artinya tipe chipset ini sangatlah cocok dipakai untuk main game. Dipakai untuk main game apapun ini sangat lancar ya. Dengan game kualitas middle atau kualitas yang paling atas sekalipun, tidak ada gangguan atau masalah. Apalagi smartphone ini juga dilengkapi dengan CPU octa-core dengan tipe Cortex A75 dan Cortex A55. Ditambah dengan GPU-nya tipe Mali G52. Sehingga secara spek bisa dibilang sangat lengkap, sangat cocok untuk pemakaian zaman sekarang. Yang kebanyakan beli HP dipakai untuk main game atau main video. Di sisi kanan ada tombol power dan juga tombol volume. Di sisi kiri ada slot untuk SIM dan juga micro SD. Yang pastinya sudah tersedia 2 slot SIM dengan ukuran nano SIM card. Ditambah juga 1 slot untuk micro SD. Di bagian bawah ini ada audio jack dengan ukuran 3,5 mm. Ada speakernya juga, ada slot atau port untuk USB dengan ukuran micro USB. Micro USB-nya tipe 2.0 dan ini sudah support OTG. Dan ada port untuk mikrofon. Smartphone ini sudah support dengan Bluetooth tipe 5.0 dengan jaringan Wi-Fi 802.11, support dual band, dan sudah bisa hotspot Wi-Fi. Dilengkapi juga dengan fitur Wi-Fi Direct dan juga transmisi, yang itu artinya bisa dipakai untuk mirroring. Berarti sudah support dengan perangkat dongle HDMI seperti Anycast atau Google Chromecast. Tentunya ini akan membantu kita untuk menampilkan layar HP ke layar TV. Bisa dipakai untuk nonton lebih puas, main game juga lebih puas, atau bisa dipakai untuk presentasi di layar yang lebih besar. Dilengkapi dengan fitur fingerprint untuk keamanannya, dengan baterai 5200 mAh dengan tipe baterai tanam yang artinya tidak bisa kita lepas. Tersedia 4 pilihan warna kalau kita mau membeli smartphone ini dengan tipe Obsidian Black, Amber Red, Moonlight Jet, atau Ocean Wave. Sedangkan yang saya pakai ini adalah tipe Obsidian Black. Yang bagian belakang ini ada tampak biru-biru glossy dengan pola diagonal, sehingga membuat smartphone ini tampak sangat mewah untuk ukurannya yang hanya 1,5 juta. Kualitas suara dari speakernya bisa dibilang lumayan. Ketika saya memakai ini, nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah atau kendala. Suaranya jelas, dipakai untuk nonton YouTube atau mendengarkan musik, atau dipakai untuk streaming juga sangat nyaman. Jadi keuntungan yang didapatkan bisa sangat banyak kalau kita membeli smartphone ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nanti kalian nggak ketinggalan info-info atau video-video terupdate dari Tamtam Voice, terutama untuk video-video update seperti ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.